Ya, saudara, kembali di Bincang Inspiratif Kompas TV Lampung. Ya, Mas Ari, ini kita sudah masuk di segmen terakhir nih Mas Ari. Berbicara banyak mengenai kopi, kemudian ini juga masuk bulan Ramadan. Berarti tidak juga mengurungkan niat kita untuk tetap menikmati kopi, Mas? Bisa. Ada nggak sih, Mas, kalau misalnya kita sudah seharian berpuasa, boleh nggak sih kita tetap bisa menikmati kopi? Boleh, misalnya? boleh, bisa. Tapi ya tetap inilah ya, tetap disiasati, maksudnya kalau puasa kan perut kosong ya, harus diisi dulu lah ya perutnya, baru nikmatin kopi. Artinya kopi itu sebenarnya kan efeknya orang takut ngantuk segala macam gitu. Itu bisa disiasati sebenarnya. Karena efek kopi, kafein itu cuma bertahan 2 jam sebenarnya. Habis 2 jam itu nurun gitu. Jadi kalau mau tetap nikmatin kopi selama puasa, ya habis buka tunggu 1 jam, makanan turun dulu gitu ya. Jam 7 baru bisa kita menikmati ya. Seduh kopi, habis taraweh ya udah mulai ngantuk lah ya, jam 10 bisa tidur gitu. Jadi bisa tetap ngopi sembari Ramadan. Baik. Mas, ini kan penikmat kopi kan tidak hanya orang-orang tua saja, mulai dari anak muda, kemudian juga wanita, pria pun sudah mulai menikmati kopi. Terus kemudian juga orang-orang tua. Terus kemudian ada nggak sih, Mas, tips dan trik bagaimana kita bisa menikmati kopi yang akhirnya kita juga bisa menjaga lambung kita, begitu, Mas? Dari Mas Ari sendiri. Kalau saya secara personal ya, sarannya pilih kopi yang segar. Maksudnya sekarang kan kalau Mbak pergi ke kedai misalnya, itu bisa lihat kedai-kedai itu nyimpan kopi dalam bentuk biji kan ya. Baru pas pelanggan datang, bijinya digiling gitu. Itu sebenarnya untuk menjaga kesegaran kopi. Karena kalau sudah dibubuk, ya gampang terpapar oleh udara, jadi nggak segar. Nah kadang kita nggak tahu kesegaran kopinya itu, misalnya dibubuk kapan, itu kan kita nggak tahu ya. Ternyata itu tahap itu mempengaruhi ya? Iya, berpengaruh betul, karena langu ya, udah terpapar lama sama udara gitu-gitu, terus kita nggak tahu kalau itu udah terpapar lama sama udara, terus kita seduh gitu. Nah kopi yang nggak segar itu sebenarnya yang buat ternyata lambung terkadang kalau misalnya kita minum kopi nggak nyaman, akhirnya malah nggak enak gitu ya, Mas. Karena kita kan nggak tahu kapan kopi itu digiling. Teorinya sebenarnya kalau udah digiling itu segera jadi gampang gitu ya, gampang terpapar sama udara. Jadi harus cepat diseduh gitu. Kalau nggak cepat diseduh ya gitu, jadi nggak segar, kualitas rasa sama aromanya nurun gitu ya. Terus ya itu berpengaruh ke kayak gitu, kadang loro weteng, sakit perut. Berarti itu tadi adalah salah satu trik bagaimana kita bisa menikmati kopi dengan aman untuk lambung kita ya. Menikmati kopi dengan masih segar gitu, kopi yang masih segar. Kopi yang masih segar, begitu ya. Sekarang standarnya orang sudah mulai taruh tanggal sangrai kopi di packingnya ya, di tempat membungkus kopinya. Jadi itu bisa jadi patokan kopi yang masih standar apa enggak, masih bagus apa enggak untuk diseduh gitu. Kalau udah lewat 2 bulanan biasanya udah mulai turun. Baik, Mas. Dan hingga saat ini juga kita tahu bahwa Lampung kaya akan kopinya, kemudian sudah tumbuh juga, menjamur juga kedai-kedai kopi yang ada di Lampung. Berarti bisa menandakan bahwa masyarakat Lampung kian hari makin menghargai kopi dan akhirnya menikmati kopi dan mencintai kopi itu sendiri ya, Mas? Ya, semoga ya. Dan kalau harapan dari Mas Ari sendiri dengan adanya komunitas ini ke depan penikmat kopi ataupun orang yang memang mencintai kopi seperti apa, Mas? Sebenarnya dengan atau tanpa komunitas gitu, harusnya usaha untuk tetap untuk tetap menyeriusi produk yang sebenarnya produk utama di negeri kita gitu ya, di daerah Lampung ini harus tetap dilakukan lah. Tapi dengan adanya komunitas ini sebenarnya mempermudah usaha untuk belajar. Jadi orang-orang yang tadi yang nggak tahu harus belajar di mana, nah ini ada komunitas ya. Ayo belajar bareng. Nggak ada yang menggurui, nggak ada yang jadi guru, nggak ada yang jadi murid gitu ya. Kita sama-sama belajar, sama-sama diskusi kira-kira gimana menjadikan ini produk yang lumayan jadi produk utama di daerah kita untuk bagus gitu. Karena memang kopi Lampung juga tidak hanya dinikmati masyarakat Lampung, terkadang itu juga bisa menjadi oleh-oleh untuk daerah lain. Daerah lain juga mengenal kopi khas Lampung gitu ya, Mas ya. Kalau dulu, kalau bicara
kopi, Lampung hampir pasti disebut. Karena jadi ini sumber kopi robusta termasuk yang terbesar di Indonesia gitu. Robusta ya. Tapi sekarang orang udah mulai menumbuhkan kultur meminum Arabica. Jadi kebetulan Lampung sedikit pohon Arabicanya, jadi tenggelam sama daerah-daerah yang kebetulan punya Arabica bagus. Tapi maksudnya inilah kita harus memaksimalkan inilah potensi kita ya. Maksudnya kalau Robusta jadi potensi ya nggak apa-apa sebenarnya dikembangkan Robustanya gitu. Tapi tetap pelan-pelan menumbuhkan Arabica misalnya gitu. Dan kopi Lampung juga terkenal akan khasnya gitu, dan berbeda dengan kopi yang lain ya Mas? Iya, keras katanya. Itu yang mungkin bisa mempertahankan cita rasa kopi Lampung hingga saat ini ya Mas? Iya, karakter yang tadi saya bilang ya, tiap daerah itu ya karena udah dari dulu Lampung ada pohon kopi gitu, dan orang udah beli sejak lama, ya pasti ada lah ya, masih ada orang yang kangen pengen minum kopi Lampung gitu ya. Terus ya orang ini gitu jadikan itu oleh-oleh akhirnya kan, itu ya potensi juga saya pikir ya. Baik. Dan ini kita sudah di penghujung acara Mas, dan bagi juga saudara yang saat ini mungkin menikmati kopi, mencintai kopi, mungkin bisa bergabung dengan komunitas kita ya Mas ya? Sangat bisa. Dan terbuka bagi siapapun. Terbuka. Baik. Dan tentunya juga kita memerlukan ini adalah semua tanggung jawab siapapun, pihak manapun, pemerintah, kita sebagai wadah, dan kemudian juga masyarakat untuk bisa terus melestarikan kopi Lampung. Iya, gotong royong lah. Gotong royong. Baik, terima kasih Mas Aris ya, sudah sama-sama, hadir di sini berbagi bersama kita, memberikan kesempatan untuk sharing mengenai kopi. Terima kasih Mas Ari. Sama-sama. Dan baik saudara, demikianlah bincang inspiratif Kompas TV Lampung hari ini. Saya Sri Tania, mewakili tim redaksi Kompas TV Lampung, pamit undur diri. Tabikun.